selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah simulasi atau role play yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen produktivitas, khususnya mengenai pengukuran produktivitas dalam organisasi atau perusahaan. Dalam simulasi ini akan dibahas bagaimana suatu perusahaan melakukan evaluasi produktivitas dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, produktivitas parsial, produktivitas total, serta benchmarking. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata untuk menganalisis masalah produktivitas serta mencari solusi yang tepat bagi perusahaan. PT Maju Bersama merupakan perusahaan yang memproduksi minuman kemasan. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan produktivitas. Target produksi tidak tercapai dan muncul beberapa keluhan dari pelanggan terkait kualitas produk. Oleh karena itu, manajemen mengadakan rapat untuk mengukur dan mengevaluasi produktivitas perusahaan menggunakan beberapa metode pengukuran. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membahas penurunan produktivitas di PT Maju Bersama. Kita akan melihat penyebabnya dan mencari solusi dengan menggunakan konsep penurunan produktivitas. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Dalam 3 bulan terakhir, target produksi kita menurun. Biasanya kita memproduksi 1.200 unit per hari, tetapi sekarang hanya 900 unit per hari. Ibu, selain itu ada beberapa mesin yang mengalami gangguan sehingga proses produksi menjadi lebih lambat dan terhambat. Baik, kita mulai dari pengukuran secara kuantitatif. Ibu Sela, bagaimana hasil analisisnya? Baik, jika kita menggunakan metode kuantitatif, kita melihat perbandingan antara output dan input. Misalnya, minggu lalu kita menghasilkan 900 unit produk dengan 10 pekerja. Berarti produktivitas tenaga kerja adalah 900 unit dibagi 10 pekerja. Hasilnya itu 90 unit per pekerja. Sementara sebelumnya setiap pekerja bisa menghasilkan sekitar 120 unit per hari. Artinya efisiensi perusahaan secara keseluruhan sedang menurun. Maka bagaimana jika dilihat dari sisi kualitatif? Dari hasil survei pelanggan, ada beberapa keluhan mengenai kualitas kemasan yang kurang rapi. Selain itu, beberapa karyawan merasa kesalahan karena pembagian kerja yang kurang seimbang. Ibu, kadang kita harus mengerjakan 2 tugas sekaligus karena kekurangannya tenaga kerja beberapa bagian. Berarti bukan hanya jumlah produksi yang menurun, tetapi kualitas kerja juga perlu diperbaiki. Sekarang mari kita lihat dari sisi produktivitas parsial dan total. Produktivitas parsial hanya melihat satu faktor input saja, misalnya tenaga kerja. Dari data tadi, produktivitas tenaga kerja kita adalah 90 unit per pekerja. Namun, jika kita melihat produktivitas total, kita harus memperhitungkan semua input seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan biaya produksi. Setelah dihitung, biaya input total minggu lalu sebesar 200 juta dan output penjualan hanya 300 juta. Sebelumnya, output bisa mencapai 400 juta. Artinya efisiensi perusahaan secara keseluruhan sedang menurun. Kita bisa membandingkan dengan perusahaan lain. Ya, kita melakukan benchmarking dengan perusahaan pesaing yaitu PT Sejahtera. Mereka mampu menghasilkan sekitar 130 unit per pekerja per hari. Wah, berarti mereka lebih produktivitas dari kita ya Ibu? Dari hasil benchmarking diketahui bahwa mereka menggunakan mesin yang lebih modern dan menggerakkan sistem kerja yang jelas dan sistematis. Baik, sekarang mari kita simpulkan solusi yang dapat kita lakukan. Pertama, kita perlu melakukan perawatan mesin secara rutin agar proses produksinya tidak terganggu. Kedua, perusahaan perlu memperbaiki pembagian tugas agar beban kerja lebih seimbang dan meningkatkan pelatihan bagi karyawan. Dan yang ketiga, kami juga berharap adanya komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan agar masalah di dalam lapangan dapat terselesaikan dengan cepat dan jelas. Baik, jadi kesimpulannya dari pengukuran produktivitas dapat dilakukan melalui
metode kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, analisis produktivitas parsial, produktivitas total, serta benchmarking dapat membantu perusahaan untuk menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja. Baik, demikian rapat kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih. Dari simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran produktivitas sangat penting untuk mengetahui kinerja perusahaan. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, serta analisis produktivitas parsial, produktivitas total, dan benchmarking, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab penurunan produktivitas serta menentukan strategi perbaikan yang tepat.